wah ini betul, ini Mesias ini. Lalu kemudian orang miskin, orang yang tidak percaya Yesus diberi kabar baik supaya selamat. Oh, ini Mesias ini. Ini Mesias. Jadi Yohanes itu Yohanes itu dari Allah, artinya itu Tuhan pemurah, Tuhan yang penuh kemurahan. Lalu Yesus itu artinya Tuhan penyelamat. Nah, dari awal kan sebenarnya Yohanes Pembaptis itu lahir ke dunia kan, dilahirkan kan lebih daripada Yesus. Artinya mendahului Yesus Kristus untuk menyiapkan jalan bagi umat. Lalu kemudian Yesus kemudian datang atau lahir ke dunia ini. Yesus itu sebagai artinya Tuhan penyelamat. Jadi Yesus dan Yohanes Pembaptis ini adalah kalau digabung menjadi satu, itu adalah Tuhan bertindak dengan penuh kemurahan dalam penyelamatan umat. Jadi sebenarnya antara Yohanes Pembaptis dan Yesus itu merupakan satu program yang luar biasa. Dengan catatan. Tapi kalaupun Yohanes Pembaptis harus mati dulu dipenggal, bagi Yesus tidak masalah. Karena kerajaan Allah sudah diberitakan dan itu akan dilanjutkan oleh Yesus dan para murid yang lainnya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa bagi Yohanes. Oh iya, sekarang aku percaya Yesus itu memang Mesias. Setelah Yesus itu Yesus itu menceritakan identitasnya dan kemudian disampaikan kepada Yohanes di penjara, dan Yohanes yakin lagi bahwa Yesus itu Mesias. Saya membayangkan kalau Yohanes itu tidak datang kepada Yesus, tidak bertanya kepada Yesus, dan tidak mendengar lagi identitas Mesias itu, nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin mati konyol itu Yohanes Pembaptis, bukan mati syahid. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama datang kepada Yesus kepada Bapak Ibu berkabung. Yang kedua, kenali identitas Yesus Kristus. Datang, kenal. Yang ketiga, atasi atau mengatasi bersama dengan Yesus. Mulai ayat yang ke-7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Jadi setelah murid-murid Yohanes itu pergi ke penjara dan memberitahu kepada Yohanes lagi tentang identitas Mesias itu, dan Yohanes sudah kembali lagi percaya Yesus Mesias, dan Yesus berbicara kepada orang banyak tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis itu keraguan, itu kelemahan. Bapak Ibu, tadi sederet ya reputasi Yohanes Pembaptis, luar biasa. Tetapi punya kelemahan. Sampai meragukan Mesias Yesus. Kelemahannya begitu. Bapak Ibu, kita semua punya kelemahan. Tapi mari kita datang kepada Yesus atas kelemahan kita, dan mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus tentang Dia, dan mari kita atasi bersama kelemahan itu bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, Yesus Kristus di sini menjelaskan kepada orang banyak tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Tadi sudah saya sampaikan ya, yang 11 poin itu sudah saya sampaikan, dan itu juga mungkin yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi Yesus menambahkan di sini, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar
daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini orang yang besar. Lalu dia seorang nabi juga, bahkan setara dengan Nabi Elia. Dan Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang luar biasa. Jadi cara Yesus itu mengatasi kelemahan Yohanes Pembaptis ini adalah ya? Misalnya kalau kita merumpi itu yang diceritakan itu apa? Mesti kejelekan. Kalau turun ngorok gitu. Tapi Yesus tidak. Dia justru memberi apresiasi, memberi penghargaan, dan Yesus menunjukkan sikap yang lemah lembut, sikap yang luar biasa, memberi semangat kepada Yohanes Pembaptis walaupun masih di penjara, walaupun Yesus itu tidak bisa menolong secara langsung dengan keajaiban, tetapi Yesus itu memberi semangat, memberi spirit, bahkan memuji Yohanes dengan kata-katanya yang penuh kuasa. Jadi kata-kata Yesus penuh kuasa yang ada di sini. Kata-kata Yesus penuh kuasa. Sehingga ketika Yesus berkata seperti itu, dan itu sampai kepada Yohanes Pembaptis, ini kata-kata itu berkuasa. Sehingga itu menjadi kekuatan kembali. Ayat 11 dan ayat 12, Yohanes itu sudah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sebenarnya pelayanan Yohanes sampai di situ, sampai di penjara itu sebenarnya sudah cukup memenuhi kehendak Allah sebenarnya. Pelayanan Yohanes tidak kurang, tetapi sudah cukup memenuhi. Dan ayat yang ke-7, Yohanes itu sudah menjadi seorang pengkhotbah yang berani. Tidak ada pengkhotbah yang seberani Yohanes Pembaptis. Raja itu ditegur secara keras gitu ya, di depan umum, tidak kenal kompromi. Dia memberitakan Injil tanpa rasa takut. Orang-orang Farisi dibilang kamu ular beludak gitu ya, atau di padang gurun itu. Siapa yang bilang kamu itu bisa diselamatkan kalau tidak percaya itu seperti itu. Itu Yohanes tidak pernah rasa takut, tidak mudah menyerah. Tapi ya itu ketika di penjara ya kelemahannya muncul, tapi diselesaikan. Dan pelayanannya itu sungguh-sungguh pelayanan yang setia kepada Allah dan firman Allah, walaupun nyawa taruhannya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membicarakan kelemahan kita, kejelekan kita. Tuhan Yesus pasti hanya melihat kebaikan-kebaikan, kesetiaan kita, kasih kita kepada Dia. Tidak mungkin Yesus Kristus itu akan menjatuhkan kita walaupun kita punya kelemahan. Dia mengasihi kita dan Dia ingin supaya kita mau mengatasi kelemahan itu bersama-sama dengan Yesus. Bukan mengatasi kelemahan sendiri dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Jadi mari kita atasi kelemahan itu seperti Yohanes Pembaptis itu bersama dengan Yesus Kristus. Pasti bisa kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu, apa yang masih Bapak Ibu lakukan? Apakah keselamatan dari Tuhan? Tidak apa-apa, jujur saja tidak apa-apa. Apakah pengampunan dari Tuhan? Masih ragu-ragu? Atau karya Allah atau kasih Allah dalam hidup kita? Bapak Ibu masih ragu-ragu? Pada waktu saya kena COVID itu saya juga bertanya sama Tuhan. Tuhan, kami sudah pernah semua ya. Jadi itu kelemahan. Kami bukan pada waktu kena COVID, wah kami memuji Tuhan, kami berdoa gitu.
Kami bukan itu. Ya. Jujur kami. Bagaimana mau berdoa, bagaimana mau bicara. Orang mau ngomong sedikit sudah batuk-batuk. Covid itu batuk-batuk. Ya, cuma minta didoakan aja. Dari butuh dari yang lain seperti itu. Itu tetap berdoa, tetapi didoakan oleh orang lain. Kelemahan itu muncul, masih wajar. Tetapi kelemahan itu akhirnya diselesaikan. Dan juga kelemahan yang bisa diselesaikan. Kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu dengan keselamatan, masih ragu-ragu dengan pengampunan, masih ragu-ragu dengan kasih Allah dan lain sebagainya, datanglah kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan belajarlah tentang identitas Mesias. Apa sih bersama dengan Kristus? Atau kalau Bapak Ibu perlu, mari kita lanjutkan program pemuridan yang sedang kita lakukan. Bukan revolusi pemuridan. Saya melihat pemuridan ini luar biasa ya. Berkatnya pengaruhnya. Itu saya lihat. Luar biasa. Karena di pemuridan diajarkan kalau kita ragu-ragu dengan keselamatan, itu di situ diselesaikan oleh itu diselesaikan. Pengampunan diselesaikan. Kalau tidak ada kemenangan dalam hidup ini, bisa nanti diselesaikan di sini. Jadi diberkati sekali. Mari kita lanjutkan pemuridan kita yang sedang kita jalani ini. Jadi mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu, bertanya kepada Tuhan, dan mari kita terus dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan juga mari kita bersama-sama dengan Tuhan mengatasi setiap kelemahan itu, sehingga kita tetap berada kepada garis yang benar. Kita tetap percaya bahwa Yesus itu Mesias. Kita tetap percaya bahwa keselamatan itu adalah tidak hilang. Kita tetap percaya bahwa pengampunan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh abadi, ya. Tidak meragukan, tetapi sungguh-sungguh pengampunan Yesus itu pengampunan yang sejati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk satu bagian firman-Mu yang kami pelajari bersama-sama tentang bagaimana Yohanes Pembaptis, orang yang luar biasa, disejajarkan dengan seorang nabi. Ia pun juga seorang nabi Allah, orang yang besar di hadapan Allah, orang yang tugasnya itu sangat mulia, tetapi dia pun juga ada kelemahan ketika dia berada di dalam penjara. Tetapi kami melihat satu hal yang luar biasa, dan itu perlu kami teladani, perlu kami contoh. Ketika kami berada dalam titik kelemahan, kami datang kepada Yesus dan tidak meninggalkan Yesus. Kami datang kepada Yesus, kami berdoa, kami terus membaca firman Tuhan. Kami ada kekuatan yang dari Tuhan untuk berdoa, juga membaca firman Tuhan, dan akhirnya kami mendapatkan jawaban dari Tuhan dan kami berkemenangan. Kami diampuni oleh Tuhan dan kami juga berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Bapak atas firman yang sudah kami pelajari bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan.